Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali di PJJ Online kelas 4A Umar bin Abdul Aziz. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi yang kita pelajari hari ini adalah 1. Mengamati perbedaan karakteristik individu, 2. Membaca teks tentang suku Makassar, yang ketiga adalah mencari informasi tentang suku bangsa. Sikap yang dikembangkan: 1. Jujur, 2. Komunikatif, 3. Kerjasama, 4. Pantang menyerah, 5. Percaya diri. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mensyukuri keberagaman sosial. Keberagaman di lingkungan sosial, baik itu di sekolah atau di rumah, adalah karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi kita terpecah belah, namun justru akan mempererat persatuan dan kesatuan. Amatilah perbedaan di antara tetanggamu, apakah suku dan agama mereka. Ada Panostuyon dari Medan, Pak Wardi dari Jawa, Pak Lim dari Singkawang, Pak Asep dari Bandung, dan Pak Laimana dari Ambon. Mereka berasal dari berbagai suku, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di kota-kota besar biasanya penduduknya dari berbagai suku bangsa. Banyak suku bangsa yang pindah ke kota. Mereka datang dari luar daerah atau pulau lain. Mereka hidup bersama di lingkunganmu. Mereka adalah penduduk Indonesia yang baik. Meskipun dari berbagai suku bangsa, mereka hidup rukun sebagai tetangga. Mereka dapat bekerja sama dan saling membantu. Itulah bentuk kerukunan antar tetangga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Membaca teks tentang suku Makassar. Masih ingatkah kalian tentang pawai budaya? Mereka menggunakan baju dari beragam suku. Semua terlihat indah, semua suku mempunyai keunikan masing-masing. Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Makassar. Mengenal suku Makassar. Suku Makassar adalah nama Melayu untuk sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Orang-orang dari suku Makassar biasa dipanggil Daeng. Keberadaan orang Makassar dapat ditemukan di kota Makassar, Kabupaten Goa, Talakar, Jeneponto, Benteng, Bulukamba, Selayar, Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Suku Makassar terkenal berani, ulet, berjiwa penakluk, namun demokratis dalam memerintah, gemar berperang dan jaya di laut. Tidak mengherankan bila pada abad ke-14-17 dengan simbol kerajaan Goa, mereka berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar. Bahasa Makassar sudah banyak berubah karena terpengaruh bahasa-bahasa lain seperti bahasa Bugis dan bahasa Melayu. Penutur bahasa Makassar yang asli dapat ditemukan di daerah Goa sebagian selatan, tepatnya di kaki Gunung Lompo Batang. Di desa Lompo Batang ini, keaslian bahasa Makassar masih terjamin karena belum terkontaminasi perkembangan bahasa modern maupun bahasa-bahasa suku yang lain. Selain itu, penutur bahasa Makassar murni juga bisa ditemukan di daerah Goa, Sunggu Minasa, Lembang, Bune, Malino, dan Malakaji, Talakar, Jeneponto, Botong Sungu, Tolo, dan Rumbia, Batang, Dampang, dan Bulukumba Tanete. Tarian dan atraksi sering ditampilkan oleh suku Makassar, di antaranya
ditelusuri lebih jauh, Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis memiliki cukup banyak tradisi unik dan tergolong ekstrim dan unik. Namun sayang tradisi-tradisi ekstrim dan unik itu mulai tergusur oleh perkembangan zaman dan budaya yang kian hari makin modern. Baik anak-anakku sekalian, itu dia tarian dan atraksi dari suku Makassar. Tentunya sangat menarik bukan? Inilah keberagaman budaya bangsa yang harus kita pertahankan. Tugas kamu hari ini adalah untuk ayo berlatih halaman 44 nomor 1 sampai dengan nomor 5 silakan dikerjakan. Kemudian ayo menulis di halaman 45 suku bangsa, nama suku bangsa, daerah dan penjelasannya. Kemudian yang bawahnya adalah ayo menulis kembali mengenal suku Makassar. Silakan kamu cari dari sumber-sumbernya. Kemudian di ayo berlatih halaman 46 silakan dikerjakan. Seperti biasa ditulis di dalam buku, kemudian dipoto dan diupload ke Pak Endang. Baik, mengamati keunikan tari daerah. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Kamu perhatikan tarian daerah suku Makassar ini. Kemudian, apakah kalian masih ingat tentang tari Pakarena? Ayo cari tahu gerakan ragam lain dalam tari Pakarena. Setiap tari daerah mempunyai keunikan gerak masing-masing. Ada gerakannya yang halus, ada gerakan yang cepat. Bagaimana gerakan tari daerahmu? Halus, lincah, atau sangat cepat? Berikutnya mencari informasi gerakan tari daerah. Carilah informasi gerakan tari daerahmu. Kalian bisa mencari di media sosial atau media cetak. Tirukan gerak tarinya. Ceritakan cara kamu meniru gerak tarinya kepada teman sebangkumu. Ayo menulis informasi gerakan tari. Silakan kamu kerjakan yang ada di halaman 48 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Seperti biasa, jawaban ditulis. Kalau memang muat di buku paket silakan di buku paket langsung, kemudian dipoto, diupload ke dalam Google Form yang kalian sudah siapkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.